sering muncul penampakan tentara Belanda yang berbaris rapi tanpa adanya kepala. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Riko. Kalian masih setia di channel Mbah Manto. Dalam video kali ini gua mau ngebahas benteng. Sedikit berbeda karena ini kita akan bercerita tentang sejarah, tapi masih tetap ada kisah hantu dan juga kisah mistisnya. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Oke bosku, tentunya kalian pasti penasaran kenapa gua tiba-tiba ngebahas benteng. Jadi ini, menurut gua perlu juga dibahas tentang benteng ini karena ini mengandung sejarah pada saat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Jadi setidaknya kita perlulah menggali informasi atau mengetahui sejarah tentang benteng-benteng di Indonesia ini. Oke, langsung saja kita masuk pada cerita yang pertama, yaitu Benteng Pendem yang berada di Ngawi. Benteng Pandenbos atau orang sekitar menyebutnya dengan Benteng Pendem yang terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Benteng ini memiliki luas bangunan yaitu 165 meter kali 80 meter dengan luas tanah yaitu sebesar 15 hektar. Kalau kalian penasaran dengan benteng ini terletak kurang lebih 1 km dari kantor pemerintahan Kabupaten Ngawi. Benteng ini terletak di sudut pertemuan antara Sungai Bengawan Solo dan juga Sungai Bengawan Madiun. Jadi benteng ini memiliki bentuk yang unik karena benteng ini terletak lebih rendah daripada tanah yang berada di sekelilingnya. Misal ini benteng, tanahnya ini di atasnya gitu. Jadi dari situlah dinamakan dengan sebutan benteng pendem atau benteng yang terpendam. Jadi kenapa Belanda kok bikin benteng di situ? Jadi pada abad 19 itu Belanda menjadikan Ngawi sebagai pusat perdagangan dan juga pertahanan di wilayah tersebut. Pada tahun 1825 sampai dengan 1830, benteng ini merupakan tempat pertahanan atau persembunyian Belanda pada saat Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini adalah perang yang melawan penjajah Belanda. Perang Diponegoro ini dipimpin oleh Bupati Kertodirjo dari Madiun dan dari Ngawi dipimpin oleh Adipati Judodiningrat dan Raden Tumenggung Surodirjo. Dan masih ada lagi salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Wirotan. Demi menguasai wilayah perdagangan di Ngawi, jadi Belanda membangun benteng ini dan untuk dihuni oleh 250 tentara Belanda yang dilengkapi dengan senjata jenis bedil atau pistol dan 6 meriam api, dan disediakan juga 60 orang kavaleri yang dipimpin oleh Johannes van den Bos. Jadi benteng ini diambil dari nama dia juga, Benteng van den Bos. Ternyata di benteng ini terdapat satu makam. Jadi menurut cerita, makam itu adalah salah satu dari pengikut Pangeran Diponegoro yang ditangkap oleh Belanda. Karena kan pada saat itu perang untuk melawan Belanda, ditangkaplah salah satu pengikut Pangeran Diponegoro tersebut dan ditahan di benteng tersebut. Konon makam yang berada di benteng tersebut adalah makam dari Kiai Haji Nur Salim yang dulu pertama kali menyebarkan agama Islam di wilayah Ngawi. Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini adalah pejuang yang pada saat itu sedang menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut.
dan ditangkap oleh Belanda. Sebenarnya pengen dibunuh, tapi berhubung beliau ini adalah orang sakti yang memiliki kegebalan atau ilmu kebal, dia disiksa, mau dibunuh dengan cara apapun itu nggak bisa. Maka pemimpin dari benteng itu memutuskan untuk mengubur Kiai Haji Muhammad Nur Salim hidup-hidup di benteng tersebut. Yang bikin aneh dari makam tersebut, makamnya itu tumbuh pohon di tengah-tengah makam, lebih tepatnya pas di pusara makam tersebut timbul pohon. Di benteng tersebut juga terdapat sumur yang memiliki kedalaman 100 sampai dengan 200 meter. Konon, sumur tersebut dulu digunakan untuk kuburan massal dan juga pernah digunakan oleh PKI untuk membuang mayat-mayat yang telah dibantai oleh PKI. Dicemplungin aja gitu, dicemplungin ke sumur itu. Jadi mayat-mayat yang dibuang di sumur tersebut adalah korban daripada PKI dan juga korban daripada para pekerja rodi pada saat masa penjajahan Belanda tersebut. Di balik kegagahan benteng tersebut, ternyata pada tahun 1942 sampai 1943, pada saat Perang Dunia II, benteng itu pernah dijatuhi bom oleh Jepang. Nggak cuman sumur, benteng ini juga dilengkapi dengan penjara. Jadi penjara itu difungsikan sebagai tempat untuk menahan para pejuang yang melawan Belanda pada saat itu, dan juga para budak atau pekerja paksa yang membangkang lalu ditahan di situ. Di balik gagahnya benteng tersebut tersimpan kisah mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Konon di sudut benteng tersebut sering muncul penampakan tentara Belanda yang berbaris rapi tanpa adanya kepala. Jadi bisa kalian bayangin gak? Misal kalian ada di tempat tersebut dan melihat sosok penampakan barisan tentara tanpa adanya kepala, kalau gua sih otomatis langsung lari. Ternyata tidak hanya penampakan daripada tentara-tentara tanpa kepala tersebut, ada juga kelelawar besar yang sering hinggap di menara benteng tersebut. Tentunya bukan kelelawar asli, tapi kelelawar jadi-jadian. Dari sekian penampakan yang ada di benteng tersebut, menurut gua yang paling bikin merinding itu penampakan ular besar dengan kepala manusia yang sering melintas di sudut-sudut lorong yang gelap. Konon, ular itu memakan energi, kemarahan, kegelisahan, dan kekhawatiran, dan juga kesedihan dari para pejuang atau pribumi yang disiksa di benteng tersebut. Jadi ular itu gede, dia sering melintas di sudut-sudut lorong yang gelap, tapi kepalanya itu kepala manusia, bukan kepala ular gitu. Kalau kepalanya itu ular, bisa jadi dia ular sawah yang sedang melintas. Kalau kepalanya manusia, coba kalian bayangin. Dan sekarang benteng ini udah jadi objek pariwisata di Kota Ngawi. Jadi buat kalian yang penasaran dengan kegagahan dan kengerian di benteng tersebut, kalian langsung aja datang ke benteng Pendem Van den Bosch yang terletak di Ngawi. Oke, next kita lanjut pada benteng yang kedua, yaitu benteng Pendem yang berasal dari kota Cilacap. Benteng itu bernama Kusbad-Church of the Lantong T Cilacap. Susah kan namanya? Nih, lu baca nih. Nih ada nih di bawah nih, lu baca nih. Susah nyebutnya, belibet gitu. Benteng ini dibangun pada tahun 1861 dan sempat hilang atau ditelan bumi. Lalu ditemukan lagi oleh Pertamina yang saat itu ingin menggali minyak.
Jadi pas Pertamina gali tanah secara nggak sengaja, alat galinya itu membentur sesuatu yang keras. Dan setelah dievaluasi, ketemulah benteng pendem Cilacap. Dibangun dengan tumpukan batu bata yang disusun menjadi benteng yang amat kokoh. Benteng ini dulu berfungsi sebagai tempat pertahanan Belanda. Benteng tersebut dikelilingi dengan parit. Tujuannya untuk menahan serangan dari laut. Benteng ini dibangun oleh para pribumi yang dipekerjakan secara paksa oleh Belanda untuk membuat benteng tersebut. Dan di dalam benteng ini terdapat juga para wanita yang dijadikan budak seks oleh Belanda untuk melayani nafsu para tentara Belanda. Terdapat 14 barak yang digunakan untuk tidur para tentara Belanda ini. Dari 14 kamar tersebut, ada satu yang paling angker karena sering terdengar suara rintihan, orang menangis, orang kesakitan, dan orang minta tolong. Konon, salah satu kamar ini dulu adalah tempat pelampiasan para Belanda untuk melancarkan hawa nafsunya dan juga untuk menyiksa para tahanan yang sudah tidak produktif lagi. Para tahanan ini disiksa sampai mati, sama seperti halnya dengan benteng-benteng lain. Benteng ini juga dilengkapi dengan penjara, tapi penjara di benteng ini lain daripada yang lain, karena dinding benteng penjara itu tebalnya itu kurang lebih 2 meter. 2 meter itu gede. Sedangkan ukuran dari kamar tersebut adalah 4 kali 3. Dan di setiap bloknya hanya memiliki satu pintu yang cukup untuk masuk sedikit cahaya. Bisa kalian bayangin betapa pengapnya di dalam situ. Kok bisa tahu tahun pembangunan benteng tersebut, sedangkan benteng tersebut sempat terpendam dan hilang ditelan bumi sampai ditemukan lagi oleh Pertamina. Jadi, di lorong benteng tersebut terdapat satu pintu besar yang bertuliskan tahun pembangunan tersebut. Sampailah juga kita di akhir video. Mungkin jika ada kesalahan penyebutan nama ataupun kata, gua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum gua undur diri, gua ingetin sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi lonceng, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Mbah Manto ini. Gua Riko undur diri, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.